Cinta adalah sesuatu yang tidak berwujud. Ia tak tampak oleh mata kepala. Namun cinta itu dapat dirasakan dan tampak tanda-tandanya. Seorang yang jatuh cinta, hatinya akan terpaut dengan yang dicintainya, termasuk mencintai Al-Quran. Mencintai Al-Quran adalah suatu yang tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata. Tapi mencintai Al-Quran adalah dengan membersamainya dan berinteraksi dengan Al-Quran setiap saatnya. Kami bagian dari mereka yang merindukan Allah dan Rasul-Nya di surga. Kata ustadz-ustazah kami, Allah dan Rasul sesungguhnya sangat dekat keberadaannya dengan kami yang membaca Al-Quran. Dengan itulah kami menulis cerita ini, cerita perjalanan cinta. Bimbingan dari ustadz-ustazah kami, sungguh dengan itu kami menemukan kebenaran dalam pemahaman membaca Al-Quran, mengenal huruf hijaiyah, memahami harkat, serta memahami tajwid dengan benar. Syukron ya ustadz-ustazah, kami yakin ini akan menjadi ladang amal jariah bagi ustadz-ustazah di kemudian hari. Selanjutnya, bersiap-siap anak-anak ustazah dengan nomor. Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Ali Imran ayat 104. Memang awalnya sangat sulit mencintai sesuatu yang kita sendiri belum mencobanya. Maka dari itu, kami sebagai generasi penerus harus menciptakan rasa cinta yang mendalam kepada Al-Quran. Berawal dari benih-benih cinta, maka akan tumbuh dan terus berkembang rasa rindu yang mendalam kepada Allah dan Rasul. Menjadi pelajar senang-senang beliau menjadi generasi-generasi Islam yang cemerlang di masa lalu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, diampuni dosa kita. Allahul Ghafurur Rahim. Bukan hanya mampu membaca, tapi juga memahami isi kandungan Al-Quran. Allahumma irhamna bil Quran. Selanjutnya peserta pemegang nomor lot. Ridho Allah terletak pada ridhonya orang tua. Orang tua kamilah yang mengetuk hati dan membuka pikiran dalam mempelajari Al-Quran. Akan kami buat ayah bunda bangga karena anak-anaknya seorang penghafal Al-Quran nantinya. Kami akan menjadi anak yang soleh-solehah bagi ayah bunda dan menjadi amal jariah untukmu di kemudian harinya. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallah diucapkan kepada anak-anak Ustadz yang melaksanakan perayaan Khatam Al-Quran, Wisuda Tahfiz dan Munakasah pada tahun ini. Semoga dengan kegiatan perayaan Khatam Al-Quran, Wisuda Tahfiz dan Munakasah ini bisa menjadi motivasi bagi anak-anak Ustadz untuk lebih rajin, lebih semangat dalam mendalami ayat-ayat suci Al-Quran. Karena kita tahu bahwasanya Al-Quran adalah pedoman hidup kita yang akan menjadi penolong kita baik di alam kubur nanti maupun di akhirat nantinya. Kegiatan ini sebagai bentuk apresiasi bagi anak-anak ustazah semuanya yang sudah menyelesaikan dan mampu membaca Al-Quran dengan benar. Harapan kami sebagai pendidik dengan kegiatan ini, anak-anak ustazah bukan berarti berhenti membaca Al-Quran, tapi makin mencintai Al-Quran dan meletakkan Al-Quran di dada antum semuanya sampai kapanpun. Semoga dengan khatam Al-Quran ini menambah kecintaan kita kepada Al-Quran dan semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada anak soleh dan soleha. Mari dengan khatam Al-Quran ini kita lebih semangat lagi untuk membaca Al-Quran. Jangan pernah meninggalkan Al-Quran, karena Al-Quran adalah pedoman hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat. Sekali lagi apresiasi yang sangat dalam dari kami para ustadz dan ustazah yang berada di jajaran MDTA Madani kepada ananda semua yang telah menyelesaikan khatam Al-Quran, wisuda munakasah dan juga wisuda tahfiznya di tahun ini. Semoga ananda semua menjadi para hafiz dan hafizah Al-Quran yang selalu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman di dalam hidupnya. Jangan berhenti sampai di sini, teruslah membaca Al-Quran, teruslah menghafal Al-Quran, karena sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah orang yang membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Anak-anak ustazah, ada orang-orang yang dikaruniai oleh Allah kemudahan untuk menghafal dan membaca Al-Quran, dan mereka adalah orang-orang yang nanti akan bersama para malaikat Allah, kata sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Tetapi bagi mereka yang hari ini masih susah dalam menghafal Quran atau masih terbata-bata membaca Al-Quran, jangan berkecil hati, karena sebenarnya mereka juga, kita yang seperti itu juga masih mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khatam Al-Quran bukan sebagai akhir, tapi khatam Al-Quran merupakan tangga awal bagi anak-anak sekalian untuk membaca dan memahami ayat-ayat Al-Quran. Sekali lagi, selamat bagi antum semua. Semoga sukses ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.